Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Devira Natasha Sari dengan NIM 3090200070 dari kelas A, Prodi S1 Ilmu Keperawatan. Di sini saya akan membahas teori konsep berubah. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa sih pengertian berubah itu. Berubah merupakan kegiatan atau proses yang membuat sesuatu atau seseorang berubah dengan keadaan sebelumnya. Berubah juga merupakan proses yang menyebabkan perubahan pola perilaku individu ataupun institusi. Sedangkan pengertian perubahan sendiri yaitu merupakan konsep umum yang berhubungan dengan modifikasi dalam kegiatan, struktur, atau akhir dari organisasi atau proses yang membuat perbedaan dari apa yang telah ada sebelumnya. Perubahan dapat mencakup upaya mencari pengetahuan baru atau menyesuaikan sesuatu yang saat ini diketahui dengan mempertimbangkan informasi baru. Perubahan merupakan aspek agen integral dalam keperawatan dan perawat seringkali bertindak sebagai agen perubahan, yaitu individu yang memulai, memotivasi, dan melakukan perubahan. Nah, di sini saya akan membahas teori konsep berubah menurut Kurt Lewin. Menurut pandangan Kurt Lewin, seseorang yang akan mengadakan suatu perubahan harus memiliki konsep tentang perubahan yang tercantum dalam tahap proses perubahan agar proses perubahan tersebut menjadi terarah dan mencapai tujuan yang ada. Ada 3 tahap yang Kurt Lewin ungkapkan, yaitu yang pertama, tahap unphasing, yaitu pada tahap ini dapat dilakukan bagi seseorang yang mau mengadakan proses-proses perubahan adalah harus memiliki motivasi yang kuat untuk berubah dari keadaan semula dengan merubah terhadap keseimbangan yang ada. Di samping itu juga perlu menyiapkan diri dan siap untuk berubah atau melakukan adanya perubahan. Di sini peran atau tugas perawat yaitu mengidentifikasi suatu masalah seorang pasien dan memilih jalan keluar terbaik untuk suatu perubahan serta memberikan dorongan motivasi kepada pasien agar mau berubah dari keadaan yang sebelumnya. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu penerapan kepada pasien dengan cara yang pertama, menyiapkan suatu perubahan serta memberikan binaan kepada pasien dan memberikan dorongan perubahan perilaku. Yang kedua yaitu meminimalisir perilaku yang dapat terjadi ketika dalam proses perubahan. Yang ketiga, mengkombinasikan kedua cara tersebut. Yang keempat yaitu memahami dan menerima perubahan. Yang kedua yaitu tahap bergerak atau moving, berpindah. Pada tahap ini sudah dimulai adanya suatu pergerakan ke arah yang baru atau pergerakan terbaru. Proses perubahan tahap ini dapat terjadi apabila seseorang telah melakukan informasi yang cukup serta sikap dan kemampuan untuk berubah, juga memiliki kemampuan dalam memahami masalah serta mengetahui langkah-langkah dalam menyesuaikan masalah. Di sini peran perawat yaitu berusaha menggali, mencari, mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari orang-orang terdekat pasien yang guna untuk dapat memecahkan masalah tersebut. Yang ketiga yaitu tahap pembekuan atau disebut juga refreshing. Tahap ini merupakan tahap pembekuan di mana seseorang yang mengadakan perubahan telah mencapai tingkat atau tahapan yang baru
dengan keseimbangan yang baru. Berdasarkan langkah-langkah menurut Lewin, dalam proses perubahan ditemukan banyak hambatan. Karena itu diperlukan kemampuan yang benar-benar ada dalam konsep perubahan sesuai dengan tahapan berubah. Pada tahap ini, peran perawat yaitu sebagai agen berubah yang berusaha mengatasi orang-orang yang masih menghambat perubahan. Selanjutnya yaitu ada faktor yang mendorong perubahan, yaitu kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologis, yang kedua kebutuhan rasa aman dan perlindungan, yang ketiga yaitu kebutuhan rasa cinta, memiliki dan dimiliki, yang keempat kebutuhan harga diri, yang kelima aktualisasi diri. Yang kedua yaitu kebutuhan interpersonal. Yang pertama, kebutuhan untuk berkumpul bersama-sama. Kedua, kebutuhan untuk mengendalikan atau melakukan kontrol. Yang ketiga yaitu kebutuhan untuk dikasihi, kedekatan, dan perasaan emosional. Faktor yang menghambat perubahan. Faktor yang dapat menghambat terjadinya perubahan disebabkan oleh beberapa hal, yaitu mengancam kepentingan pribadi, persepsi yang kurang tepat sebagai reaksi psikologi, toleran untuk berubah. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan mohon maaf apabila ada kekeliruan atau tutur kata yang salah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.